Menteri Dalam Negeri Turki menyatakan bahwa suatu hari nanti Israel akan berada di bawah kekuasaan Turki. Tentu saja, ini adalah pidato yang provokatif. Salah satu pejabat tinggi negara itu bahkan melangkah lebih jauh, mengatakan bahwa ia berdoa kepada Tuhan agar suatu hari nanti ia ditunjuk sebagai gubernur Yerusalem. Sekali lagi, ditunjuk. Sebagai referensi, wilayah Israel pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman selama lebih dari 400 tahun. Itu berlangsung hingga tahun 1918 ketika Kekaisaran Inggris mengambil alih. Namun, pernyataan keras tersebut muncul di saat hubungan antara Turki dan Israel praktis telah runtuh. Presiden Erdogan dari Turki berulang kali melontarkan serangan verbal yang sangat keras terhadap Israel. Namun sejauh ini hanya sebatas kata-kata saja. Kami ditemani oleh Dr. Sinan Cedi. Dia adalah peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies. Ia bergabung bersama kami dari Washington, D.C. Terima kasih telah bersama kami. Senang bisa membahas hal ini. Ini cukup signifikan. Kita telah mendengar banyak sekali hal buruk yang keluar dari pidato Presiden Turki terhadap Israel. Sebenarnya sulit membayangkan bahasa yang lebih keras daripada yang sudah kita dengar dari pemerintah Turki. Tapi lihat, ini adalah seorang menteri yang secara terbuka berbicara tentang kekuasaan Turki lagi atas Yerusalem. Apakah ini menandakan sesuatu yang berbeda dalam kebijakan mereka, atau ini hanya retorika politik? Ya, selamat malam. Sulit untuk dikatakan. Saya masih akan cenderung pada sisi hiperbola dan retorika ini dari pejabat Turki. Anda benar, dia adalah seorang pejabat kabinet senior. Tapi Anda juga harus memahami bahwa menteri kabinet di Turki sekarang di bawah pemerintahan Erdogan sebenarnya tidak berarti apa-apa sejak perubahan sistem pemerintahan dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial yang sangat kuat. Orang-orang ini bisa diangkat dan dicopot hanya dengan satu goresan pena. Orang ini, Menteri Dalam Negeri, adalah salah satu yang paling bombastis yang pernah saya dengar dalam beberapa waktu terakhir. Menyatakan bahwa, seperti yang Anda katakan, suatu hari dia berharap Turki akan menguasai Israel atau Tanah Suci lagi. Tapi Anda tahu, ini sulit. Sulit untuk menafsirkan terlalu jauh. Karena, seperti yang Anda katakan, Erdogan sudah melakukan ini cukup lama sekarang. Disitulah saya ingin ikut menanggapi. Seperti di sini, di Israel, kami sering mendapat banyak kritik karena menteri-menteri sayap kanan kami, menteri-menteri yang memegang posisi penting di pemerintahan, yang mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak mencerminkan posisi pemerintah atau masyarakat. Jadi saya mengerti itu, tapi Anda tahu, ini sejalan dengan apa yang dikatakan Presiden Erdogan. Saya pikir mungkin ke arah itulah yang Anda maksud. Maksud saya, kita sudah mendengar hal seperti ini langsung dari pucuk pimpinan pemerintahan Turki dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, menurut Anda, apakah itu benar-benar mewakili sikap keras dari pemerintah Turki ini? Ya, karena pada akhirnya retorika seperti ini tidak membantu. Maksud saya, ini justru meningkatkan ketegangan. Ini bersifat provokatif. Dan mari kita ingat juga, orang-orang Turki atau pemerintah Turki sudah cukup lama mengatakan bahwa Israel berniat menginvasi Turki, yang sering saya katakan itu sangat jauh dari kenyataan. Dan jika Anda melihat retorika dari kedua pemimpin, baik dari pihak Israel maupun Turki, satu-satunya yang saya dengar mengancam invasi atau penaklukan justru dari kubu Erdogan. Tapi seperti yang Anda katakan juga, sebagian besar orang Turki, menurut saya, tidak mendukung bahasa seperti itu. Dari sudut pandang Erdogan, ini semacam sekadar cari poin politik. Pada dasarnya untuk mengumpulkan basis konservatif yang sangat bersemangat dan terbatas. Tapi ini bersifat eskalatif dan mengkhawatirkan. Lihat, pernyataan-pernyataan seperti ini berdampak apa terhadap posisi internasional Turki jika ada? Maksud saya, apakah ada yang peduli? Jelas, Amerika Serikat maksud saya, apakah mereka mendapat kecaman dari Eropa, sekutu NATO ketika berbicara seperti ini? Atau apakah ini bukan katakanlah titik pemicu bagi sekutu-sekutu tersebut? Secara pribadi, Anda akan mendengar dari anggota Kongres, bahkan dari pemerintahan Amerika Serikat, serta rekan-rekan mereka di Eropa, ada cukup banyak kekhawatiran yang menyatakan bahwa Turki tidak membantu, dan mereka khawatir terhadap tindakan Turki yang lebih berani, yang mungkin melampaui kata-kata mereka. Namun di depan umum, Anda sebenarnya tidak melihat adanya teguran terhadap apapun yang dikatakan atau dilakukan oleh Erdogan. Mereka akan menunjuk pada pemimpin Eropa lainnya seperti Spanyol, mungkin Irlandia, dan berkata, ya, Anda tahu, orang Turki pada dasarnya hanya mengulang apa yang juga dikatakan sejumlah negara lain. Namun secara pribadi, Anda akan mendengar cukup banyak kekhawatiran. Tapi juga, Anda tahu, Erdogan khawatir tentang meningkatnya jumlah kerjasama pertahanan, pembentukan aliansi, serta pergeseran keberpihakan negara-negara di Mediterania yang dianggap merugikan kepentingan Turki. Hubungan Israel yang terus berkembang dengan Siprus. Dan sekarang Prancis. Semua hal ini membuat Erdogan khawatir dan dia merasa agak terisolasi.
Ya, saya bisa terus berbicara tentang Turki untuk waktu yang lama. Ada banyak hal yang terjadi di wilayah sekitar mereka. Tapi Dr. Chidi, inilah waktu yang kita punya untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Aspek lain yang perlu dibawa ke dalam cerita sekarang adalah respon keras yang keluar dari pemerintah Israel, khususnya dari Menteri Pertahanan Katz di sini. Dan saya bersama koresponden senior Timur Tengah kami, Arya Osran, di studio untuk membahas ini. Melihat, awalnya mungkin ini hanya retorika bombastis lagi yang kita dengar dari Turki. Maksud saya, jika kita membuat kompilasi hal-hal buruk yang keluar dari pidato dan pernyataan pemerintah Turki dalam beberapa tahun terakhir, ini pasti akan masuk di dalamnya. Tapi pemerintah Israel merespons dengan sangat keras. Mereka menanggapi ini dengan serius. Apa yang kita lihat dari Israel saat ini? David, ini benar-benar berlebihan. Maksud saya, Turki respon paling keras yang mereka lakukan terhadap perang Israel melawan Hamas di Gaza hanyalah menurunkan bendera di kedutaan Turki di Tel Aviv menjadi setengah tiang. Itu benar. Itu sudah dianggap paling buruk atau paling serius. Maksud saya harus menyebutkan, kami bukan takut dengan apa yang mungkin dilakukan Turki. Mungkin, tapi ini memang menjadi poin yang menarik di sini. Tentu saja, untuk melihat bagaimana pemerintah Israel merespons. Mereka punya konstituen sendiri, Anda tahu, politik domestik yang harus direspons. Jadi itulah yang memicu respons ini. Dan ini juga yang memicu balasan dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang menulis di Twitter dalam bahasa Turki dengan mengatakan bahwa Yerusalem bukan Konstantinopel. Israel adalah negara yang kuat dan tegas, telah membuktikan kemampuannya untuk membela diri dari ancaman apapun, dengan mengatakan bahwa Anda dan Kekaisaran Ottoman yang diimpikan Erdogan telah runtuh dan tidak akan pernah kembali. Dan Anda sedang berusaha menyeret Turki kembali ke dalam kepentingan yang gelap dan terbelakang. Itu pilihan yang menarik. Maksud saya, untuk menyerang, Anda tahu, Erdogan dan pemerintahannya lagi. Tampaknya jelas merupakan kebijakan saat ini untuk tidak membiarkan isu-isu ini mereda. Anda tahu, dari sudut pandang Mereka ini adalah politisi. Inilah yang mereka lakukan. Begini cara mereka membangun karir mereka. Dan begini juga cara mereka berusaha tetap relevan. Pada akhirnya, dengan serangan kata-kata, respon Israel juga akan berupa balasan kata-kata, tapi tidak lebih dari itu. Dan saya rasa kita tidak perlu terlalu mempermasalahkannya. Meskipun Anda tahu, memang disayangkan hubungan antara Israel dan Turki tidak berjalan baik karena saya pernah ke wilayah tersebut. ya, Saya pikir Israel dan Turki punya banyak kesamaan untuk melawan Israel yang radikal. Turki adalah salah satu sekutu regional terdekat Israel selama beberapa dekade. Benar-benar, sampai. Salah satu negara pertama yang mengakui Israel dan pendiriannya. Jadi pada akhirnya, kita melihat sekali lagi bahwa Erdogan dan kabinetnya tertarik pada kelompok Islamis radikal dan politik domestik yang mengorbankan Israel. Dan di sini Israel terus menunjukkan bahwa Israel tidak akan diam saja menghadapi retorika seperti ini. Sekali lagi, membalas dengan kata-kata. Dan saya akan berargumen bahwa kebijakan regional Erdogan, kebijakan luar negerinya, bisa dibilang tidak membuat mereka memiliki banyak teman dekat di seluruh dunia. Saya tidak yakin ada satu negara pun yang akan menyebut Turki sebagai sekutu yang dapat diandalkan dan bersahabat sepihak pada saat ini. Jadi, bukan hanya kita yang dia buat masalah. Ariel, terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan ini.